Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena kasih dan anugerah Engkau telah mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus, Putra Bapa yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, di mana kami mau bersama-sama beribadah di dalam kuasa nama Yesus. Kami persembahkan ibadah saat ini kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersyukur
Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Allah yang saat ini kita tahu bahwa hari-hari ini kita memperingati kematian Tuhan. Dan kita menyebut hari ini adalah hari Jumat Agung, Jumat yang mulia di mana Tuhan kita Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk menjadi korban dan menjadi penebus di dalam segala dosa kita. Karena itu mari sebelum kita lebih lanjut merenungkan Jumat Agung ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih saat ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Allah yang hidup berkaitan dengan Jumat Agung, di mana kami akan melihat kembali makna kematian Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami, dan kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman Allah berkaitan dengan Jumat Agung sepenuhnya di dalam kuasa nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Matius 27. Matius 27 ayat 45 sampai 56. Saya akan membacakan buat kita semua. Dengan judul Yesus mati. Dimulai ayat 45, demikian bunyinya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea dan melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah semua saudara yang mendengar, menerima dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara, kita kembali mau bersama-sama merenungkan tentang Jumat Agung. Kenapa
dinamakan hari Jumat ini menjadi Jumat Agung, ya kita tahu semua kematian Tuhan adalah menjadi keagungan, jadi mulia, dan itu terjadi pada hari Jumat. Karena kemuliaan dinyatakan di dalam kematian pada hari Jumat, sehingga Jumat itu dinamakan Jumat yang agung, yang mulia, yang besar. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan dua hal tentang makna kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, kematiannya untuk menebus dosa manusia. Itu dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Yang kedua, membuka jalan kepada Allah Bapa kita di surga. Jadi setiap orang diberi kesempatan untuk datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Itu makna dari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak ada alasan orang tidak bisa menghampiri Allah. Yesus sudah membuka jalan, bahkan dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus adalah jalan menuju Bapa di surga, karena dia juga berkata, hanya dia satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa. Mari kita renungkan bersama-sama dua makna ini menebus dosa. Memang Yesus itu mati dikatakan menebus dosa kita. Kalau kita nggak mau percaya kepada Yesus menebus dosa, kita selamanya akan tetap berdosa. Seperti dikatakan oleh Paulus di dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Dan lanjutannya, upah dosa ialah maut. Siapapun yang berdosa, ujungnya menuju kepada maut. Dan kita tahu di dunia ini semua orang mengakui dirinya adalah orang berdosa. Tidak ada orang, ya mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa aku ini orang berdosa. Ya banyak orang menghakimi dirinya sendiri seolah-olah tidak ada jalan menuju kepada keselamatan. Padahal Bapa di surga itu sungguh-sungguh menyiapkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ke dunia ini. Dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah keselamatan itu tidak dengan harga yang harus dibayar oleh Bapa? Saudara, putra Bapa diturunkan dari surga ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan hanya orang yang percaya dosanya akan diampuni dan ditebus. Menjadi orang-orang kudus, orang-orang yang layak berada di dalam hadirat Allah Bapa di surga. Bagian pertama makna kematian Tuhan. Kematian Yesus yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Jadi sebenarnya kita nggak akan bisa sampai kepada Bapa kalau Tuhan Yesus tidak membawa kita kepada Bapa. Jadi dunia ini sudah ditawari atau ditawarkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dan Yesus berkata hanya Dia sendiri seorang diri yang diberi kuasa untuk membawa orang percaya kepada Tuhan. Yang lainnya akan berlaku hukum yang sudah tertulis di dalam kitab, yaitu semua orang akan dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Jadi siapapun manusia akan dihakimi pada waktunya. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus
tidak melalui proses penghakiman, tetapi waktu yang Tuhan sudah tentukan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah dipisahkan untuk tinggal bersama Yesus. Karena Yesus berkata sekarang juga kita ini bersama-sama dengan Dia. Dia bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, selamanya. Itu Yesus sendiri yang mau menyertai kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang percaya Yesus, Tuhan Yesus menjamin bahwa surga menjadi bagian hidup kita di masa yang akan datang. Jadi hidup ini tidak ada yang perlu ditakuti. Kenapa? Waktu kita menghabiskan hidup di dunia ini, Tuhan sudah menerima, siap untuk menerima kita untuk hidup yang kekal bersama Dia, bahkan bersama Bapa di surga. Dan selama hidup di dunia ini, Tuhan Yesus mau menjadi gembala yang baik, yang merawat, memelihara hidup kita. Ini adalah satu keuntungan bagi kita. Makna dari penebusan, makna dari kematian Tuhan, menebus, bahkan menjadi gembala yang baik buat kita. Penebusan dosa dibayar dengan kematian di kayu salib. Yang seharusnya kita yang menderita dan mati di kayu salib, tetapi Yesus mau menjadi korban penebus dosa kita. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kita ini bukan siapa-siapa. Tidak ada hal yang bisa kita banggakan hidup di dunia ini. Kita ini hanya orang-orang tebusan yang seharusnya menjadi hamba dan melayani orang yang telah menebus dosa kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita hidup oleh kasih karunia anugerah, bahkan kita bisa menikmati fasilitas hidup yang baik itu karena kasih karunia anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa, saudara, bahwa Yesuslah yang memelihara hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematiannya sangat jelas, yang ditulis dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita, ya, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Kita akan dibawa kepada Bapa kita di surga. Dia harus mati, dan dikatakan pada hari yang ketiga telah bangkit dan hidup. Dia hidup supaya Dia bisa membawa kita kepada Allah pada kehidupan yang kedua. Ini jaminan yang kita tidak bisa melupakannya. Waktu saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan, saya masih percaya bahwa kita besok akan diadili. Siapa yang bisa membanggakan diri bahwa orang-orang atau kita semua bisa masuk surga tanpa Yesus? Saya dulu meyakini bahwa memang kita ini berdosa dan akan diadili. Alkitab mengatakan upah dosa ialah maut. Jadi kalau dulu sebelum saya mengenal Yesus, itu hukum pengadilan itu berlaku. Ibrani 9 ayat 27, semua orang kan dihakimi. Dan upah dosa ialah maut. Dan dikatakan Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Lalu apa yang dibanggakan manusia kalau dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan upah dosa ialah maut?
Tetapi oleh kasih karunia anugerah, Bapa kita tidak rela bahwa umat ciptaannya akan masuk di dalam neraka. Karena itu dia berinisiatif untuk mengirimkan Yesus ke dunia ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia korbankan dirinya menggantikan kematian kita. Dia harus menderita dan mati di kayu salib. Seharusnya kita yang mati di kayu salib, tapi Yesus rela mau menggantikan kita. Sehingga kita ini tidak harus mati di kayu salib, tidak harus menderita. Semua sudah digantikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita mendapat kasih karunia, anugerah yang besar. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Anak-anak Allah itu tinggalnya di surga, tidak di neraka. Jadi kita tidak usah berpikir tentang neraka, karena itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah menyaksikan bahwa kita ini anak-anak Allah walaupun di tengah-tengah dunia ini. Menyaksikan bahwa kita anak-anak Allah, masa depan ini diberi jaminan bahwa kita akan tinggal di surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia yang ada di dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini diingat dan dicatat, digarisbawahi. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, surga menjadi milik saudara. Dan bukan hanya itu saja. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Kita ini adalah domba-domba gembalaannya. Di bumi Tuhan menjadi gembala kita. Mazmur 23 ini luar biasa. Ini digambarkan kita ini domba-domba gembalaan Tuhan yang dipelihara dengan luar biasa. Dia membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Padang rumput itu padahal makanan domba. Saudara bisa membayangkan, pernahkah anak-anak Tuhan hidup kelaparan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, makna kematian saya mengambil dua saja. Yang pertama, menebus dosa. Kita sudah tahu bahwa dia mati menebus dosa kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Bapa kita. Yesus menggantikan itu. Yang kedua, membuka jalan kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus sudah berkata, dan kita semua ikut Tuhan Yesus. Amin. Kita ini murid Tuhan, kita ikut bersama-sama dia. Dia selalu bersama-sama dengan dia. Dia berkata, "Aku senantiasa menyertai kamu senantiasa." Kalau kita mau menyatakan diri sebagai murid Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, kita digembalakan dengan baik dan kita akan berada di rumah Bapa di surga. Jadi saudara, makna kematian Tuhan kita sudah jelas, bahwa pertama, kita hidup kudus selama ada di dunia ini, karena Yesus mati menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, Tuhan membuka jalan kepada Bapa. Kalau kita kudus di bumi, kalau kita nggak sampai di surga, buat apa saudara? Tuhan melanjutkan, berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak
melalui aku. Karena itu peganglah erat-erat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadikan iman kita tetap teguh bahwa Yesus adalah Tuhan, imam besar kita yang berdiri di hadapan Allah Bapa. Kita adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia anugerah keselamatan. Kita orang-orang yang diciptakan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus untuk hidup tetap taat dan setia, untuk menjadi orang-orang yang baik dan setia di hadapan Bapa melalui firman-Nya. Kita akan pastikan bahwa kita adalah penghuni di surga. Bahkan kita adalah orang-orang yang beruntung hidup percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah gembala yang baik buat kita. Dia akan memperhatikan domba-domba gembalaannya. Dia akan memelihara dengan luar biasa, memperhatikan sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya akan mengakhiri perenungan Jumat Agung ini tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Memiliki dua makna. Yang pertama, menebus dosa, dan yang kedua, membuka jalan kepada Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepada Bapa karena Bapa telah memberikan kepada kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang sudah rela menderita dan mati di kayu salib dan berkata sudah selesai. Artinya penebusan sudah diselesaikan, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami dapat merenungkan bersama-sama, menikmati anugerah dari Bapa di surga, bahwa putra Bapa telah rela menderita dan mati untuk segala dosa kita, supaya kita semua hidup dan layak di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menikmati Jumat Agung, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.
Domba Allah, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama memperingati dan mengenang kembali tentang pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Bapa kepada kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengenang kembali pengorbanan Tuhan dengan mengadakan perjamuan kudus. Kita mau duduk bersama-sama di meja perjamuan untuk menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu sebelumnya saya mau membacakan penetapan perjamuan kudus yang diambil dari Lukas 22. Demikian bunyinya. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan berdasarkan penetapan perjamuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara mengambil roti sebagai lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita, membawa kepada kita hidup yang kekal. Roti ini sebagai lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah dan makanlah sambil mengucap syukur.
kepada Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Saudaraku, ambillah anggur. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi kita, membuat hidup kita kudus di hadapan Bapa di surga. Karena itu, minumlah anggur sambil mengucap syukur, dan ingatlah bahwa darah Tuhanlah yang berkuasa menyucikan segala dosa kita. Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena putra Bapa rela menderita, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Yang seharusnya kami yang harus menderita dan mati di kayu salib, tapi kami mau bersyukur dan berterima kasih saat ini. Kami boleh mengingat kembali, kami boleh memperingati kembali, kami boleh mengenang kembali begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kami, sehingga Tuhan Yesus rela menderita dan mati di kayu salib untuk segala dosa kami, supaya kami bisa hidup kudus di hadapan Bapa di surga, supaya kami dapat diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami mau bersyukur kepada Bapa dan kepada Tuhan Yesus yang telah mati untuk kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar
Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia, anugerah, serta kemurahan dari Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.